Hari ini, kita akan meluangkan waktu untuk merenungkan pemeliharaan dan kehendak Tuhan, dengan melihat dunia rohani dengan benar melalui khotbah berjudul, Mari Kita Lihat Dunia Rohani. Ketika orang merenungkan berbagai hal, mereka sering mengalami perasaan manusia, seperti kebahagiaan, ketakutan, dan banyak perasaan lainnya. Namun, semua hal ini membuat kita berpikir bahwa hal-hal dunia jasmani tampak dalam jangkauan, sementara dunia rohani terasa agak kabur dan tidak jelas. Akibatnya, kita seringkali menaruh harapan yang lebih lemah pada dunia yang tidak terlihat, dibandingkan dengan dunia yang terlihat. Namun, itu membuat saya bertanya-tanya, mungkinkah sumber kekuatan yang bekerja di dunia jasmani yang kita tinggal, tidak berasal dari dunia yang tidak terlihat? Tanpa kekuatan dunia rohani, dunia jasmani tidak akan pernah ada. Melalui banyak perumpamaan dan ajaran orang-orang di dunia, kita dapat memahami bahwa hal-hal dari dunia yang tidak terlihat juga dapat benar-benar ada. Saya teringat berbicara tentang kisah jejak kaki unta. Dua pedagang Arab melakukan perjalanan panjang di gurun pasir untuk berdagang. Yang satu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan yang lain adalah seorang ateis. Ketika kedua pedagang itu melakukan perjalanan, muncul perdebatan di antara mereka tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang satu berkata, Tuhan itu ada, sementara yang lain berpendapat, Tuhan itu tidak ada. Perdebatan antara yang menyatakan Tuhan ada dan yang menyatakan tidak ada Tuhan, berlanjut secara sengit. Saat malam tiba, kedua orang itu mendirikan tenda mereka di padang pasir, dan memutuskan untuk bermalam di sana. Mereka mengikat unta-unta itu pada tiang dengan tali, membongkar semua barang mereka, dan kedua orang yang lelah itu berbaring di dalam kemah. Namun, ketika kedua orang itu bangun di pagi hari untuk melanjutkan perjalanannya, mereka menemukan bahwa unta-unta itu telah menghilang. Kedua pedagang itu mendapati diri mereka dalam kesulitan yang cukup besar. Tidak adanya unta yang menjadi alat transportasi mereka dan pengangkut banyak barang, membuat kedua pedagang itu berada dalam situasi yang membahayakan nyawa, menyebabkan mereka menghadapi krisis dan kesulitan besar di padang pasir. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha mencari unta-unta itu, untanya telah lenyap tanpa jejak. Pada saat itu, sang ateis menemukan jejak kaki unta. Setelah menemukan jejak kaki unta, dia sangat gembira dan berteriak, "Aku telah menemukan unta." Dia berteriak kegirangan, "Aku telah menemukan unta-unta itu." Kemudian, orang yang percaya kepada Tuhan datang dan bertanya, "Di mana unta-unta itu?" Dan dia menjawab, "Lihatlah jejak kaki ini." "Bukan, itu hanya jejak kaki, bukan unta itu sendiri, bukankah begitu? Kenapa kamu begitu keras kepala?" Bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat memahami bahwa kalau mengikuti jejak kaki ini, dapat menemukan unta itu. Saat itulah orang yang percaya kepada Tuhan mengucapkan perkataan ini. Dia berkata, "Kamu percaya pada unta yang tidak terlihat hanya dengan melihat jejak kakinya. Namun meskipun jejak kaki Tuhan yang tak terhitung jumlahnya, terbukti di semua ciptaan, bagaimana kamu tidak percaya akan keberadaannya? Jejak kaki unta adalah bukti bahwa unta itu ada, dan jejak Tuhan adalah tanda bahwa Tuhan itu ada. Mengapa kamu tidak percaya akan keberadaan Tuhan melalui jejaknya?" Saat dia menceritakan hal ini, matahari pagi terbit dengan lembut di langit timur. "Itulah jejak kaki Tuhan," katanya. Di sekitar kita, ada kecenderungan kuat bagi banyak orang untuk menolak percaya pada dunia yang tidak terlihat. Bagi mereka yang mengutamakan materialisme, dunia yang tidak terlihat dan lebih dalam, tidak terlihat dalam hati dan pikiran mereka. Karena itu, mereka tidak dapat percaya. Karena itu tampaknya tidak dapat dipercaya bagi mereka. Pada akhirnya, mereka tidak dapat memiliki iman. Ketika kita memikirkan semua hal ini, sama seperti pedagang Arab yang mengakui keberadaan unta, hanya dari jejak kakinya. Saat ini, ada banyak sekali tanda-tanda Tuhan di sekitar kita. Kita hidup dikelilingi tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan keberadaan sorga,
keberadaan neraka, dan kehadiran Tuhan. Dan kita merasakan dan mengalami jejak-jejak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita sering melewati hal-hal tersebut tanpa banyak berpikir.